Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 008 Samarinda Seberang. Kali ini saya akan mencoba membuat tutorial cara membuat soal pilihan ganda di Google Form. Tentu saja yang pertama-tama yang kita buka adalah Google Drive. Google Drive itu terletak di browser Google kita. Silahkan buka di Chrome atau di Mozilla. Biasanya dia terletak di dalam sini, di dalam akun Google ini yang centang 3x3 ini Bapak Ibu ya. Silahkan klik. Nah, akan muncul. Bahkan di sini juga ada Google Classroom. Nanti lain kali saya akan membuat tutorial cara membuat Google Classroom. Kali ini adalah Google Form yang ada di dalam Google Drive. Silahkan Bapak Ibu klik Google Drive. Google Drive, kemudian kita pilih Google Form yang ada di ikon tambah ini atau baru ini. Kita klik, pilih lainnya. Kita klik lainnya, akan muncul pilihan. Kita pilih Google Formulir. Ini tampilannya Bapak Ibu. Pertama tentu kita beri judul dulu Bapak Ibu ya. Judulnya adalah ulangan PH penilaian harian MTK KD 3.1. Oke. Kemudian kita akan membuat lembar soal. Tapi sebelum membuat lembar soal, kita buat dulu lembar biodata. Lembar biodata. Kemudian kita isikan perintahnya, isilah biodata berikut ini. Tambah seru. Nah, kemudian yang pertama yang kita perlukan pasti adalah nama. Pilihannya adalah jawaban singkat atau pilihan ganda. Ya, kita pasti pilih jawaban singkat karena hanya berupa nama. Kemudian supaya anak-anak tidak terlewat untuk mengisi namanya, maka kolom pertanyaan ini harus wajib isi. Jadi mereka tidak akan bisa pindah ke pertanyaan lain kalau tidak mengisi kolom nama ini. Kemudian kita pilih pertanyaan biodata kedua, yaitu kelas. Untuk pilihan lembar biodata ini Bapak Ibu silahkan sesuaikan kelasnya ya. Ini hanya yang umum-umum. Untuk kelas kita bisa pilih dengan pilihan ganda. Karena apa? Mungkin kita untuk kelas saya, untuk kelas 6 akan ada pilihannya seperti ini, 6A, 6B, terus ya, jadi siswa tinggal mencentang yang mana, mengklik yang mana kelasnya. Tentu saja wajib isi. Kemudian tambah lagi kelas apalagi, absen, nomor absennya berapa. Jadi kita mudah untuk memasukkan ke daftar nilai. Nah, ini juga jawaban singkat. Oke, kalau tidak ingin absen juga tidak apa-apa Bapak Ibu. 3 ini saja sudah cukup sebenarnya, karena keperluannya hanya untuk SD kita. Tetapi kalau Bapak ingin, Ibu ingin supaya anak-anak itu lebih termotivasi untuk mengerjakannya, seolah-olah soal ini sangat rahasia, seolah-olah soal ini wajib diisi, tidak boleh salah, maka Bapak Ibu bisa memvariasikannya dengan memberikan token atau password. Nah, token ini akan kita berikan pada saat kita beri token kepada anak-anak siswa pada saat kita memberikan perintah. Nah, jadi mereka harus tahu tokennya ini, mungkin di grup WA. Nah,
Tokennya berupa apa? Bisa berupa angka atau paduan angka dengan huruf, kita pilih teks. Misalnya ini tadi MTK ya Bapak Ibu ya. Jadi kita PH KD 3.1 MTK misalnya seperti itu. Ya, kemudian kita berikan kalimat tanggapan jika mereka salah mengisinya. Misalnya kalau mereka salah mengisi, maka akan muncul tulisan token salah. Titik, silahkan ketik ulang. Itu Bapak Ibu ya. Tanda seru. Wajib isi. Baik, mungkin cukup sampai sini. Untuk token ini terserah Bapak Ibu ya. Bapak boleh isi, boleh tidak. Kemudian bagaimana dengan lembar soal? Ini adalah lembar pertama. Artinya mereka tidak akan bisa masuk ke lembar soal kalau mereka tidak mengisi ini. Maka itu kita pilih section 2 atau tambahan bagian dengan mengklik tanda garis 2 ini. Nah, jadi mereka akan ke lembar berikutnya, bagian 2 dari 2. Nah, di sini kita beri judul lembar soal. Nah, dengan pilihan perintah, pilihlah jawaban yang tepat. Oke. Karena ini pilihan ganda. Terus kita tambah. Nah, soal pertama Bapak Ibu boleh ketik langsung atau Bapak Ibu copy dari contoh-contoh soal yang Bapak Ibu miliki. Kalau Bapak ingin ketik langsung bisa. Ini adalah matematika 3.1, berarti adalah penjumlahan bilangan bulat. Misalnya 35 ditambah negatif 12 sama dengan karena pilihan ganda maka kita pilih pilihan ganda, opsi pilihan ganda A. Misalnya A tadi berapa jawabannya? Oke, 47. B negatif 47. C 23. D negatif 23. Ya, baik Bapak Ibu, tentu saja wajib isi supaya mereka tidak melewatkan, mereka memaksa mereka untuk mengisi. Kadang anak-anak kan kalau malas tidak mau isi, sayang sekali. Kita ingin nomor 2. Nah, ini kita boleh pilih ketikkan nomor 1, boleh tambah nomor 2. Bagaimana caranya kalau Bapak Ibu ingin mengcopy paste saja soal-soal yang Bapak Ibu sudah pernah punya? Baik, kita buka contoh soal ya Bapak Ibu ya. Contoh soal untuk Google Form ini disarankan soalnya berbentuk PDF Bapak Ibu. Filenya berbentuk PDF. Coba pilih cari yang matematika. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Nih, tinggal copy saja. Nah, adalah copy.
Ctrl C. Nah, kembali ke Google Form-nya ada di dalam ini Bapak ya, di dalam Google Chrome. Nah, paste. Nah, bagaimana pilihan gandanya? Nah, ini yang merah ini adalah file dari soal. Tinggal klik saja. Tinggal blok, copy, kembali, Ctrl P. Nah, mudah bukan Bapak Ibu? Tidak capek-capek kita mengetik, hanya mengcopy. Wajib isi. Bagaimana jika ini tar, kita pilih soal lagi, pilih yang ke nomor 3. Nomor 3. Bagaimana soalnya berbentuk gambar Bapak Ibu? Oke, perhatikan gambar berikut. Nah, bagaimana bentuk gambar? Nah, kita bisa cari. Ini ada kalau ini ada Bapak Ibu. Kita kalau kita gesek-gesekin akan muncul suatu. Ini berarti gambar. Kita klik. Nah, cari gambarnya. Cari gambarnya. Kita bisa cari gambarnya yang tentu saja sudah kita siapkan sebelumnya di laptop kita Bapak Ibu. Coba kita cari di soalnya ya Bapak Ibu, apakah ada soal yang bergambar. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kalau soalnya berbentuk lambang-lambang matematika seperti ini sangat susah untuk di-copy karena dia berbentuk simbol. Nah, coba ya, karena dia berbentuk simbol. Coba bisa tidak? Mudah-mudahan bisa. Bisa tadi ya. Oh, bisa. Nah, putus Bapak Ibu. Tidak bagus, janggal. Nah, ini akarnya tidak. Nah, ini 3-nya malah di sini. Hasil dari, nah, tidak bagus. Kita hapus, berarti kita harus berbentuk gambar. Nah, berarti kita harus foto dulu soal yang tadi. Atau kita cari foto-foto soal yang berbentuk gambar ada. Karena saya belum mempersiapkannya ini saja kita jadikan gambar, kita foto. Soalnya kita foto. Bagaimana cara memfotonya? Di laptop kita ini ada yang namanya aplikasi snipping tool. Cari di Bapak Ibu di apa ini, di lambang Windows ini, cari nih snipping tool. Ini adalah aplikasi untuk memoto media-media yang kita inginkan. Klik new. Nah, kita mau memoto ini. Nah, ini. Nah, kita arahkan. Nah, oke, masih jelek, masih ada gambarnya, ada terikut yang di bawahnya. Hati-hati sekali. Sip. Nah, save as. Kita klik kanan, save as, simpan di mana kita taruh di file kita di komputer. Ini sebenarnya bisa kita siapkan sebelumnya, kita rencanakan jika ingin kita menulis soal Bapak Ibu, jadi tidak sambil mengetik, tidak sambil memoto, tidak sambil mencari gambar, tidak, tapi kita sudah siapkan. Oh, ini ada soal tentang simbiosis, kita cari gambar simbiosis. Oh, ini ada soal tentang garis bilangan, kita cari garis bilangan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita simpan di sini, kita beri nama misalnya nomor 3. Ya. Nomor 3. Oke, kita close dulu. Nah, kita pilih gambar. Oke, saya ulangin. Kita kembali ke nomor 3, klik dulu, tulis dulu 3. Kemudian karena dia berbentuk gambar atau foto tadi, kita klik di sini yang bentuk gambar. Cari. Dia akan membuka file tadi. Ini Bapak Ibu, nomor 3 tadi kan? Nah, coba kita open, kita pilih tadi soal yang sudah kita beri nama tadi. Foto maksudnya, foto yang sudah kita beri nama tadi. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini untuk apakah mau rata kiri atau rata di tengah. Nah, ini rata di kiri saja. Ya.
Baik, opsi ini Bapak, ini tidak apa-apa, ini dia hanya karena dia berbentuk foto ada pilihan. Nanti pada saat di soal yang kita bagi ke siswa tidak tanda ini. Kita pilih ABCD-nya seperti yang tadi. Kita kembali ke soal PDF-nya. Nih, kita klik, kita copy ABCD. Nah, sangat gampang kan Bapak Ibu? Sangat gampang kan? Tentu saja wajib isi. Oke, kemudian kita tambah. Ya Bapak Ibu ya, sekali lagi kalau pertanyaannya ada membuat gambar, kita pilih klik gambar, kita cari yang sudah kita siapkan. Misalnya ini saya sudah menyiapkan gambar nyamuk. Nih, open. Akan ada gambar nyamuk. Tapi kan ini matematika, bukan ini Bapak Ibu, cuma maksud saya caranya seperti ini. Baik, kita cari pertanyaan lain. Kita cari di ya. Nah, sama ini juga dia berbentuk simbol-simbol, tidak bisa kita hanya langsung copy paste, tidak bisa. Jadi harus kita foto. Kita foto, snipping tool tadi kita gunakan kembali. Ini tadi yang tadi kita pilih new. Kita copy saja. Ini adalah bagian mana yang akan kita ambil, itu saja. Set, kita tarik Bapak Ibu. Kita tarik yang mana yang kita perlukan. Ya. Nah, klik kanan, save as. Nomor 4 ya Bapak Ibu. Nomor 4. Oke, kita close dulu, close lagi, atau langsung saja untuk nomor 5. Untuk nomor 5 misalnya, kita pilih ini ya Bapak Ibu ya, yang nomor 10 ini bagus soalnya. Kita pilih. Oke, kita pilih. Kita snipping tool, jadi langsung. Jadi kita tinggal cari gambarnya saja nanti. Untuk nomor 5. Oke, sip, klik kanan, save as, nomor 5. Yes. Oke, kita simpan. Oke, sekarang tadi nomor 4. Nah, kita buat 5 pertanyaan saja ya Bapak Ibu. Nomor 4 tadi berupa gambar ya, kita cari. Nah, kalau kita sudah sering menggunakan ini Bapak Ibu, dia akan otomatis akan ke picture saja. Kalau kita simpan gambarnya di dokumen, kita pilih dokumen. Kalau kita simpan gambarnya di D, kita pilih di D. Tapi tadi saya menyimpannya di picture. Nomor 4, pilih cari nomor 4. Ini dia nomor 4. Oke, siap, open. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu. Kemudian pilihan gandanya kita cari di, nah ini tadi. Nah, coba apakah bisa langsung, ini simbol ini. Nah, tidak bisa Bapak Ibu karena dia berupa simbol. Tidak bisa, berarti harus kita foto. Berarti kita ulangin. Nomor 4 harus kita ulangin karena dia berupa simbol. Maksudnya simbol matematika ini loh Bapak Ibu, 1/4, 27/9, ini ada simbol pecahan, ini simbol matematika, tidak diketik biasa. Jadi kita harus kita foto seluruhnya. Kita ulangin ya, nomor 4 new, kita foto seluruhnya sampai D. A, kita save as nomor 4. Kita tindis saja yang nomor 4 yang pertama tadi, kita tindis. Save. Nah, sudah ada yang tadi katanya, ganti saja, yes.
Nah, kemudian kita kembali ke soal nomor 4 berupa gambar. Silakan cari nomor 4. Nah, nomor 4. Oke, open. Nah, gambarnya soalnya berbentuk foto ini. Bagaimana cara siswa memilih? Ya gampang Bapak Ibu, kita hanya suruh A, B, jadi gini saja. Artinya kalau A dia milih 1/4, 1/4 A. Kalau dia milih 27/9 dia akan memilih centang C. Nah, ini Bapak Ibu ya. Siap Bapak Ibu, gampang kan? Tidak lama, tidak memakai ribet, kita tidak perlu menulis, tidak perlu memfotokopi, tidak perlu ngeprint. Tambah untuk soal kelima, nomor 5. Sudah ada kita siapkan fotonya kan Bapak Ibu? Cari nomor 5. Oke, open. Opsinya, pilihan gandanya dia berupa kalimat saja tadi. Nah, ini tidak masalah kalau berupa kalimat, mudah di copy. Siap? Oke Bapak Ibu, wajib isi. Bagaimana Bapak Ibu? Kita cukupkan 5 soal saja. Bagaimana cara mengubah soal ini agar nantinya memudahkan kita tanpa koreksi lagi? Si Andi nomor 1-nya B kah, C kah, atau nomor 2-nya D, kita tidak perlu periksa. Kita buat lembar jawab, kita buat kunci jawabannya, kita buat skornya. Jadi anak-anak pada saat mengisi akan terlihat nilainya berapa. Kita tidak perlu lagi mengoreksi. Bagaimana caranya? Kita setting Bapak Ibu. Ini ada pilihan di atas ini. Ini setting. Kita di sini ada umum itu yang seperti tadi, hanya berbentuk soal, tinggal pilih jawabannya, tapi kita akan repot mengoreksi. Presentasi biasanya berupa apa ini tidak pernah saya gunakan. Kemudian kita akan bentuk sebagai kuis. Nah, kita pilih kuis, jadikan ini sebagai kuis. Oke. Nah, rilis nilai. Ya. Segera setelah pengiriman. Oke, jadi begitu dia kirim jawaban ke kita akan ada nilainya. Apakah peserta didik akan mendapat melihat pertanyaan yang tak terjawab? Iya. Kalau kita tidak centang, mereka tidak bisa melihat mana jawaban yang tidak terjawab. Kasihan, kita pilih centang saja. Apakah siswa dapat melihat jawaban yang benar? Iya, nanti kalau dia selesai, dia akan tahu nilainya berapa, dan dia akan tahu yang salah mana sekaligus yang benar itu yang mana. Nih, terserah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak ingin mencantumkan, silahkan kosongkan. Apakah Bapak Ibu ingin menjadikan soal yang salah itu menjadi soal remedi? Silahkan, berarti jangan dilihatkan jawaban yang benar. Nilai poin. Apakah ingin dilihatkan nilai poinnya? Terserah Bapak Ibu ya. Nah, oke, sekarang simpan. Oke. Nah, sekarang karena dia berbentuk kuis, coba kita klik soal ini satu-satu untuk membuat jawabannya. Membuat kunci jawaban. Klik saja Bapak Ibu, letakkan tanda panah ini di tengah soal. Klik kiri. Nah, akan muncul kunci jawaban. Centang, kemudian pilih yang mana jawabannya. C. Maka dia akan menjadi kunci jawaban. Poinnya adalah 20. Siswa akan dapat melihat poin ini Bapak Ibu. Kalau kita tadi pilih tidak melihat, ini tidak akan kelihatan oleh murid. Jangan lupa klik selesai. Soal nomor 2. Klik lagi kiri. Iya, pilih yang mana jawabannya ini Bapak Ibu. Saya belum menghitung ya, anggap saja yang D. Bapak Ibu, tidak usah dihitung. Jangan, kita lihat kunci jawabannya ada kok. Kunci jawaban MTK. Nah, tadi soalnya nomor 2 ya.
soalnya nomor 1 tadi Bapak Ibu. Nomor 1 ini, nomor 1 jawabannya adalah A. Oke, A. Ini kita A. Oke, poinnya 20. Oke, selesai. Jadi kalau dia memilih B, dia akan salah. Kemudian yang nomor 3. Yang nomor 3 ini jawabannya adalah nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3 A. Sekali lagi Pak Ibu ya, untuk membuat kunci jawaban kita arahkan saja kursornya di tempat yang kosong, klik kiri sampai muncul kunci jawaban dan poin ini. Kita klik kunci jawaban, kita pilih A, poin 20, selesai. Nomor 4, apakah kunci jawabannya? Kita klik di tempat yang kosong, akan muncul lagi. Kita centang kunci jawaban. Kemudian kita cari apakah jawabannya. Mana tadi pertanyaannya? Nih, 8 dan 10 ya Bapak Ibu ya. 8 dan 10. DA. Oke, D. Poin 20. Selesai. Yang nomor 5 begitu juga, kita klik, kita centang kunci jawaban A, 20 poin. Oke, selesai. Oke, bagaimana Bapak Ibu sampai sini? Soal sudah selesai kita buat. Bagaimana kita lihat reviewnya? Kita lihat soal ini dari segi siswa ya, dari sisi siswa. Kita pilih pratinjau atau preview, silahkan. Nah ini Bapak Ibu, kita coba isi Bapak Ibu ya. Nama, nih tanda ini tadi tanda bintang merah itu wajib isi, makanya kalau dia tidak mau isi, nah dia nanti tidak. Nah, kalau kita kosongkan misalnya absen 21 misalnya, token dia berikutnya, dia tidak bisa ke lembar soal, jadi harus diisi. Nah, Nuranik, oke. Absen, jawaban, tokennya tadi apa Bapak Ibu? PH KD 3.2 MTK. Nah, kalau dia salah mengisi akan muncul ini, token salah. Silahkan ketik ulang. Apa tadi Bapak Ibu tokennya? 3.1. Berikutnya. Nah, kalau semua benar dan semua diisi di lembar biodata, kita bisa masuk ke lembar soal. Nah, sekarang, nah ini Bapak Ibu, nomor 1 kelihatan, oh 20 poin, 20. Kalau kita tidak ingin ini kelihatan, ada tadi pilihannya tidak ingin lihatkan poin kan Bapak Ibu. Nah, coba kita isi Bapak Ibu ya, misalnya C, anggap si Laila mengisi apa tadi ini ya, lupa saya. B. Nah, coba kita kirim. Kalau sudah selesai kirim. Lihat skor. Siswa akan bisa melihat jawabannya dan nilainya. Coba. Nah, dia dapat nilai 60. Coba kita lihat, nomor 1 dia benar, nomor 2 dia benar, nomor 3 dia benar, nomor 4 dia salah, nomor 5 dia salah ya Bapak Ibu. Nah, ini nomor salah dia ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi nilainya adalah 60.
Oke Bapak Ibu, seperti inilah contoh hasil jawaban siswa. Di mana ini kita melihat hasil jawaban siswa Bapak Ibu? Kita kembali ke lembar soal kita, hasil jawaban ini. Coba lihat Bapak Ibu, ini pertanyaan, ini respon ada satu, karena ada satu siswa tadi yang mengirim jawaban. Nah, bahkan bisa berbentuk ini Bapak Ibu. Nah, ada diagramnya. Nah, bahkan ini dia benar ada Bapak Ibu. Tapi kita mungkin tidak memerlukannya, kita hanya memerlukan daftar nilai. Sebentar, saya ulangin, klik ini hijau spreadsheet di tanggapan ini. Klik hijau, maka akan ada seperti ini respon. Klik buat. Sebentar. Nah, akan muncul ini. Kenapa hanya satu? Karena hanya tadi satu orang yang baru masuk. Laila Quranik. Nilainya 60. Nah, inilah yang kita perlukan Bapak Ibu. Mudah bukan? Gampang bukan? Kita sudah bisa lihat hasil nilainya. Oke, kita tutup. Ya, kita tutup. Kembali ke soal. Ini respon Bapak Ibu ya. Kita kalau ingin ke pertanyaan, klik pertanyaan. Nah, ini tadi, lembar pertama adalah biodata, lembar kedua adalah soal. Sekarang, bagaimana caranya kita mengirim soal ini kepada siswa? Silahkan klik kirim, ada di atas ini Bapak Ibu, klik kirim. Nah, apakah kita mengirimnya? Ada pilihannya, apakah melalui email? Ribet Bapak Ibu, kita harus minta email siswa satu-satu. Kita masih SD, siswanya masih SD, belum punya email. Kita pilih yang berbentuk link. Kita klik gambar ini Bapak Ibu seperti peniti ini. Klik. Nah, kita otomatis dapatkan linknya ini. Nah, linknya ini sangat panjang. Bagaimana supaya pendek-pendek saja? Perpendek URL, perpendek link. Nah, ini sudah Bapak Ibu kita salin. Nah, inilah yang siap kita bagikan dan ini kita simpan Bapak Ibu ya, link ini. Bagaimana caranya? Hanya mengcopy paste saja. Kita siapkan kertas kosong. Nah, kita siap kertas kosong. Nah, misalnya PH MTK, PH MTK KD 3.1. Copy paste, Ctrl P. Nah, ini yang tadi Bapak Ibu. Ini file kita, tidak perlu kita menyimpan berlembar-lembar. Ini saja, ini tersimpan di internet. Nah, inilah yang akan kita share ke siswa. Ctrl C, kita ke WA siswa. Saya contoh ini ya. Nih contoh. Nah, tentu saja kita beri dulu perintah, kerjakan soal ulangan MT ya, jangan langsung linknya, kita bingung siswa matematika. Kemudian linknya kontrol, silahkan klik link di bawah ini, Ctrl P. Nah, kemudian jangan lupa isi token. Terlebih isi token. Berapa tokennya tadi Bapak Ibu? PH KD 3.1 MTK. Jangan salah kita beri token, nanti anak-anak tidak bisa masuk. Kalau terlalu repot tidak usah pakai token-tokenan. Terus nanti kita sampaikan ke siswa. Apa ini? Facebook Pak? Oh, lupa nomor telepon mama. Nomor HP mama, mana HP mama? Cari. Ya. Silahkan. Nah, nanti kita sampaikan ke siswa, karena ini kita tidak mengunci soal, dalam artian kita tidak set waktunya. Nanti ada kemungkinan dia akan 2 kali mengirim soal. Nanti kita sampaikan waktu mengerjakannya adalah 1 jam misalnya. Waktu kesempatan mengisi hanya 1 kali. Jika ada yang mengirim jawaban 2 kali, Ibu akan ambil jawaban yang pertama. Itu Bapak Ibu, seperti itu.
Sekian tutorial saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya.